silakan mau mengikuti sebelah mana bebas. Sekiranya dalam melakukan sesi konseling merasa nyaman, tenang, merasa bebas boleh diulang. Di sini silakan. Saya enaknya dulu di sini Pak. Baik, sebelum melakukan konseling, dalam konseling itu terdapat asas kerahasiaan yang dimana siapa saya yang boleh tahu dalam konseling kali ini. Mungkin hanya kita berdua Pak. Terus bolehkah saya mendokumentasikan? Boleh. Baik. Sebelumnya bolehkah saya mencatat poin-poin penting dalam konseling kali ini? Boleh Pak. Baik, mungkin langsung saya yang ke dalam sesi konselingnya. Ya Pak. Boleh. Kalau boleh tahu permasalahan yang sedang alami saat ini itu seperti apa? Boleh diceritakan? Mungkin saya kan itu Pak, intinya saya itu mempunyai kecemasan akan masa depan. Jadi kayak saya itu kayak cemas pada sesuatu yang belum terjadi gitu Pak, belum kejadian sama saya apa udah cemas duluan gitu Pak. Nah semenjak rasa cemas itu muncul, saya tuh jadi sering jadi sering nggak semangat buat menjalani aktivitas gitu Pak. Hari-hari saya yang dulunya memang saya jalan seperti biasanya itu malah jadi kayak gimana ya, saya kepikiran ini terus saya kepikiran itu, besok gimana ya, kayak gitu Pak. Kayak misalkan saya tuh misal besoknya tuh mau ulangan gitu Pak, atau mau ada tugas atau apa gitu, tugas ujian lisan. Nah saya tuh udah ngapalin hari ini, tapi tetap aja gitu malah kepikiran. Jadi yang akhirnya mah saya jadi nggak percaya diri gitu Pak ngejalanin, atau pas puasnya itu jadi nggak percaya diri, jadi pesimis, takut salah, takut apa gitu Pak. Jadi kesannya tuh malah takutnya nanti mempermalukan diri sendiri gitu Pak. Baik, kamu merasa cemas akan sesuatu yang belum terjadi, contohnya seperti masa depan gitu. Iya betul Pak. Lalu dalam situasi seperti apa kamu merasa cemas? Untuk situasinya Pak, kayak apa, kalau misalkan mau ujian gitu Pak, besoknya mau ujian gitu, terus besoknya misalkan ada tes apa gitu misalkan. Jadi di situasi seperti itu tuh H-1 tuh saya kayak cemas duluan gitu Pak. Bahkan normalnya gitu Pak, misalkan kalau cemas itu pas lagi ngelakuinnya gitu ya, lagi melaksanakannya ini mah saya malah cemas duluan gitu Pak, apa-apa cemas duluan gitu, padahal belum dilakuin, padahal belum kejadian gitu Pak. Jadi malah saya cemas duluan, itu efeknya tuh kayak kesalahan itu kayak seperti tadi yang saya sebutkan, jadi kayak gak percaya diri gitu Pak ketika melakukannya gitu Pak. Lalu perasaan apa yang muncul saat kamu merasa cemas? Perasaan saya tuh yang muncul di perasaan saya itu kayak gugup gitu Pak, ya ragu gitu Pak. Ragunya tuh saya bisa nggak ya, gugupnya tuh seperti kayak gimana ya ini gitu Pak, kayak gitu Pak. Terus kalau ragunya tuh saya bisa nggak ngerjain ini, terus saya bisa nggak nyelesain ini sampai akhir gitu Pak. Kayak misalkan saya kan belum naik semester ya Pak, saya tuh misalkan takut kayak ragu nanti nilai saya bakal bagus enggak kalau misalnya saya ngerjainnya gini, ngaruh nggak nilainya gitu Pak. Mungkin kamu selalu overthinking duluan Ya Pak, betul seperti itu. Lalu pikiran apa yang muncul pada saat cemas?
pikiran itu kayak jadi negatif gitu Pak. Jadi kemana-mana gitu, kayak mikirin yang enggak gitu. Gimana kalau saya gini ya, kalau misalkan nilai saya jelek, gimana ya orang tua saya gitu, orang tua saya bakal marah enggak gitu Pak. Pikiran itu malah jadi kayak takut gitu Pak. Terus mikirin yang enggak, terus jadi malah kayak negatif kayak gitu Pak pikiran saya teh. Lalu di saat kamu muncul rasa cemas itu, tindakan apa yang kamu lakukan? Saya sebenarnya mencoba untuk tenang gitu Pak, mencoba untuk tenang ketika mengalami situasi terus perasaan sama pikiran yang tadi. Saya sebenarnya mencoba untuk tenang, cuman karena memang rasa tenang saya itu nggak bisa terkontrol, jadi ujung-ujungnya malah cemas lagi, gugup lagi, ragu lagi gitu Pak. Saya mencoba misalkan udah tenang terus saya tarik nafas, atau misalkan untuk menenangkan diri, atau mencoba buat nggak gemetar gitu Pak. Coba tenang, tarik nafas, tapi tetap aja gitu Pak. Rasa cemas itu malah gawe terus-terusan muncul, tapi ya mengatasi itu ya susah gitu Pak. Baik kan, pemesan kami telah menceritakan tentang situasi, perasaan, pikiran, dan tindakan. Dapat saya simpulkan bahwa kamu itu mengalami kecemasan akan situasi yang belum terjadi. Misalnya situasi saat ujian seperti itu. Lalu perasaan yang muncul pada saat kecemasan tersebut terjadi, ada dia merasa gugup, ragu, dan pikiran yang muncul itu Kang Dede merasa takut, dan tindakan yang Kang Dede lakukan itu tarik nafas dan mencoba untuk tenang, damai seperti itu. Baik Kang, mungkin untuk kali ini saya akan melakukan salah satu teknik di mana teknik ini bertujuan untuk Akang Dede itu merasa tenang, damai akan kecemasan yang terjadi pada saat ini. Kang Dede cukup untuk ditutup matanya, lalu bayangkan Kang Dede itu di tempat yang menurut Kang Dede itu merasa tenang, damai. Apakah sudah siap? Siap Pak. Boleh sekarang ditutup matanya, lalu atur nafasnya, lalu bayangkan kamu berada di tempat yang kamu merasa tenang, damai. Boleh dibuka. Atur lagi nafasnya. Gimana perasaannya? Untuk perasaan yang saya Pak ketika tadi sudah melakukannya, itu alhamdulillah mungkin rasa tenang itu muncul, dan sedikit demi sedikit rasa kecemasan yang ada pada diri saya itu hilang gitu Pak, sedikit demi sedikit. Dan saya jauh lebih tenang, dan juga saya juga bisa mungkin mengatur emosi saya ketika berada dalam situasi tersebut gitu Pak. Seperti itu Pak. Baik, nah jika diskalakan dari 0 sampai 10,
dimana hal itu kamu merasa sangat cemas, sangat takut. Terus di sekolah 10 itu kamu merasa sangat tenang, damai, dan siap untuk menghadapi rasa cemas tersebut itu. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, kira-kira kamu sekarang di skala berapa? Kalau untuk sekarang saya di skala, kalau di skala kan Pak, saya di 5 gitu. Kalau boleh tahu di skala 5 itu persisnya seperti apa? Jadi saya tuh cemas, merasa cemas ketika mungkin mau ujian gitu Pak. Kalau ya contohnya mau ujian, terus saya cemas karena ujian juga belum, tapi saya udah merasa cemas duluan. Nah, kenapa 5? Karena saya awalnya memang mencoba mengatasi itu, mencoba mengatasinya sendirian, tapi memang karena mungkin saya tidak biasa mengatasinya sendirian, jadi ujung-ujungnya saya malah terjadi cemas lagi gitu Pak, takut lagi gitu Pak, terus ragu lagi, gugup lagi gitu Pak. Mungkin ya kalau sekarang sih dibilang karena saya mencoba mengatasinya, awalnya mencoba mengatasinya, mengatasi sama diri saya, tapi memang nggak ada perubahan yang memang signifikan gitu Pak. Ketika saya sudah melakukan tindakan itu. Baik, mungkin kamu merasa overthinking duluan. Ya, itu Pak, betul. Baik. Kira-kira kamu setelah melakukan sesi konseling ini berakhir, kamu berkeinginan di skala berapa? Di 8 sih Pak. Kalau boleh digambarkan di skala 8 itu seperti apa? Jadi kenapa 8? Karena kan saya nggak mau langsung, pengen langsung berubah gitu Pak, langsung hilang rasa cemas saya. Cuman kan semuanya itu memang butuh proses gitu Pak. Saya ingin menjalani proses itu sedikit demi sedikit, biar rasa kecemasan juga sedikit demi sedikit itu hilang, dan rasa takutnya itu yang sering berada di pikiran saya itu sedikit demi sedikit juga hilang gitu Pak. Jadi saya sedikit demi sedikit juga saya bisa lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan apapun, atau misalkan saya lebih percaya diri untuk mengatasi atau menyelesaikan tugas apapun gitu Pak. Jadi harapan kamu setelah melakukan sesi konseling ini berakhir, kamu ini sedikit demi sedikit mengurangi rasa cemas kamu supaya kamu bisa lebih tenang lagi. Betul seperti itu. Baik, dapat saya simpulkan Pak. Jadi kamu itu ingin mengurangi rasa cemas kamu supaya kamu menjadi lebih tenang, damai, dan percaya diri. Mungkin untuk sesi konseling pertama dicukupkan sekian ya Pak. Untuk sesi konseling selanjutnya nanti saya kembali ke masalah. Dan terima kasih juga kepada Kang Dede telah mempercayai saya sebagai konselor